warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan menampilkan video tentang pemasangan resten pada pasien mengamuk akibat nafza. Hai, saya Dini Arinda Putri sebagai perawat senior dan pemimpin tindakan. Saya Rika Andini sebagai perawat. Saya Indriani Amelia. Saya Sifat Saramila. Kami sebagai perawat. Saya Wulandari sebagai orang tua pasien. Saya Abdurrahman sebagai pasien. Saya Rina Flavia sebagai keamanan. Halo teman-teman, di sini kami akan memperagakan penanganan resten pada pasien mengamuk akibat nafza. Kami akan melakukan pendekatan melalui komunikasi terapeutik, namun jika komunikasi terapeutik tidak efektif, kami akan melakukan tindakan testing atau penindakan sementara pada pasien. Jika pasien berpotensi untuk melukai diri sendiri maupun orang lain. Let's go. Mau kemana sih? Aku lagi pak. Susu tolong makanan saya dok, dari tadi dia marah-marah. Dari ibu, tenang dulu ya. Lepasin, oke. Tenang ya. Tenang, oke. Kita mengambil lagi jalan dulu. Pasien mau gelisah, jadi mohon ditahan dulu. Tenang ya Pak. Bapak yang tenang ya Pak. Saya akan siapkan alat stand dulu ya. Silakan. Bapak, saya Bapak tidak nyaman yang mempunyai sementara saja. Jika Bapak memberontak dan sudah bisa mengikuti instruksi kami akan melakukan restriksi. Baik, kalian lanjut saja untuk tindakannya. Saya dengan Rika mau dokumentasi ya. Oke, silakan. Baik, saya akan siapkan alat tanda kita. Kamu boleh begini. Oke, Bapak bisa berjalan ke depan. Oke, sekarang perlahan. Tadi hembuskan. Dari nafas lagi, lagi. Tadi gini, hembuskan. Oke, Bapak sudah mulai tenang. Bagaimana Bapak? Saya capek dulu. Oke, Bapak mulai istirahat. Kami akan juga Bapak di sini. Terus kenapa anak saya sampai seperti ini? Ibu, untuk menggunakan diri sendiri menurut saya sangat berbahaya Ibu, karena bisa mempengaruhi emosi, perilaku, dan marah pada pasien. Maka dari itu, tadi Bapak beri perilakunya curiga dan mudah marah. Maka dari itu, kita harus tetap menjaga Bapak Abdul. Kalau nanti di rumah kamu seperti ini lagi gimana? Nah, untuk orang sendiri tidak boleh membentak, tidak boleh menyerang, dan ketika Bapak Abdul sedang dalam kondisi agresif, jauhkan benda tajam dan berbahaya. Dan ketika Bapak Abdul melukai orang lain dan dirinya sendiri, pastikan segera panggil bantuan dan tenaga kesehatan. Kita akan melakukan pengawasan testing. Baik, kita akan melakukan pengawasan testing secara perlahan yang berpengawas sampai ke dulu. Ini sih ya Bapak, mulai Bapak. Oke teman-teman, untuk pasien yang mengalami akibat nafza, kita sebagai perawat harus tetap tenang dan mengutamakan keselamatan. Komunikasi terapeutik harus dilakukan terlebih dahulu dengan sikap yang empati, suara tenang, dan tindakan yang jelas. Restrain hanya dilakukan jika pasien membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan itu pun harus dilakukan sesuai dengan prosedur. Selama restrain, pasien harus dipantau secara berkala, terutama tanda vital, jalan napas, sirkulasi, dan respon pasien. Keluarga juga perlu diberi edukasi agar mengetahui cara menghadapi pasien dengan perilaku agresif. Lingkungan juga harus diamankan agar keluarga, pasien, serta petugas lainnya agar tidak terikat. Baik, sekian video dari Bapak kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.